Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Agile Project Management. Jadi Agile Project Management itu merupakan pendekatan manajemen proyek yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi berbeda dengan metode tradisional yang cenderung kaku dan struktur, uh, Agile ini memungkinkan tim untuk mengembangkan proyek secara bertahap melalui proses yang disebut sprint atau iterasi. Dengan cara ini, perubahan kebutuhan pelanggan dapat lebih mudah disesuaikan selama proyek berlangsung. Nah, selain itu, Agile juga menekankan komunikasi yang aktif antara tim dan pelanggan agar hasil proyek lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini banyak digunakan pada proyek teknologi dan software karena mampu meningkatkan kecepatan pengembangan, efisiensi kerja tim, serta kualitas hasil proyek. Namun, Agile juga membutuhkan koordinasi dan komitmen yang tinggi agar proyek tetap berjalan terarah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Theory of Constraint and Critical Chain Project Scheduling. Materi ini membahas bagaimana sebuah proyek sering mengalami keterlambatan karena adanya hambatan atau keterbatasan tertentu dalam sistem proyek. Theory of Constraint atau TOC dikembangkan oleh Eliyahu Goldratt. Teori ini menjelaskan bahwa dalam setiap sistem pasti ada satu hambatan utama atau constraint yang membatasi kinerja keseluruhan proyek. Jadi walaupun sebuah proyek memiliki aktivitas yang banyak, biasanya hanya ada satu faktor utama yang paling mempengaruhi keselamatan proyek. Contohnya itu seperti dalam proyek software, mungkin hanya ada satu programmer ahli yang harus menangani banyak pekerjaan sekaligus. Karena programmer tersebut menjadi titik paling sibuk, maka seluruh proyek menjadi lambat. Programmer itu disebut dengan constraint. Tujuan TOC adalah menemukan hambatan tersebut lalu mengolahnya agar proyek dapat berjalan lebih efektif. Terdapat 5 langkah Theory of Constraint. Yang pertama adalah identify the system constraint. Langkah pertama adalah mencari hambatan utama dalam sistem tersebut. Fokusnya itu adalah menemukan akar masalah yang paling mempengaruhi proyek, bukan sibuk mengatasi masalah kecil yang dampaknya tidak besar. Contohnya itu seperti jika keterlambatan proyek terjadi karena kurangnya tenaga ahli, maka tenaga ahli itu menjadi constraint utama. Yang kedua yaitu exploit the system constraint. Setelah constraint ditemukan, langkah berikutnya adalah memanfaatkan sumber daya tersebut seefisien mungkin. Misalnya seperti jika hanya ada satu programmer ahli, maka pekerjaan yang paling penting harus diprioritaskan kepada programmer tersebut terlebih dahulu. Tujuannya itu adalah agar constraint tidak membuang waktu. Yang ketiga adalah subordinate everything else to the constraint. Semua aktivitas lain harus menyesuaikan dengan constraint tadi. Artinya, jadwal dan keputusan proyek harus mendukung kebutuhan sumber daya yang menjadi hambatan utamanya. Yang keempat ada elevate the constraint. Jika constraint masih menjadi sumber hambatan yang besar, maka organisasi perlu meningkatkan kapasitasnya. Seperti contoh tuh kayak menambah tenaga kerja, membeli teknologi baru, atau menambah sumber daya tambahan. Tujuannya agar hambatan tersebut tidak memperlambat proyek. Yang kelima adalah repeat the process. Setelah satu constraint berhasil diatasi, biasanya akan muncul constraint baru. Karena itu, proses TOC dilakukan terus-menerus sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Jadi, hubungan TOC dengan project scheduling adalah dalam penjadwalan proyek, hambatan utama biasanya terdapat pada critical path-nya. Critical path itu adalah jalur aktivitas terpanjang yang menentukan total durasi proyek. Jika ada keterlambatan pada aktivitas critical path, maka seluruh proyek akan juga terlambat. Karena itu, Goldratt mengembangkan pendekatan baru yang disebut dengan Critical Chain Project Management atau CCPM. Nah, kalau Critical Chain Project Scheduling itu adalah metode penjadwalan proyek yang memperhatikan hubungan aktivitas, keterbatasan sumber daya, dan pengelolaan buffer waktu. Berbeda dengan CPM tradisional
yang hanya fokus pada urutan aktivitas, CCPM juga mempertimbangkan apakah sumber daya tersedia atau tidak. Tujuannya agar proyek terjadwal menjadi lebih realistis dan efisien. Nah, kesimpulannya adalah dari Theory of Constraint itu menjelaskan bahwa setiap proyek itu memiliki hambatan utama yang mempengaruhi keseluruhan proyek. Karena itu, organisasi harus menemukan dan mengelola hambatan tersebut. Melalui pendekatan critical chain project scheduling, proyek dapat dijalankan dengan lebih realistis karena mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan pengelolaan waktu secara lebih efektif. Baik, selanjutnya saya akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu The Critical Chain Solution to Project Scheduling. Materi ini membahas bagaimana metode critical chain yang digunakan untuk memperbaiki sistem penjadwalan proyek agar proyek dapat selesai lebih cepat dan lebih efisien. Critical Chain Project Management atau CCPM adalah metode penjadwalan proyek yang dikembangkan oleh Goldratt berdasarkan Theory of Constraint. Metode ini muncul karena metode tradisional seperti CPM atau PERT sering mengalami masalah masalah itu seperti banyak aktivitas yang terlambat, multitasking yang berlebihan, dan penggunaan waktu cadangan yang tidak efisien. Dalam metode tradisional, setiap aktivitas biasanya memiliki safety time atau waktu aman sendiri-sendiri, yang berakibat pekerjaan itu sering ditunda, aktivitas memakan waktu lebih lama, dan total durasi proyek menjadi lebih panjang. CCPM mencoba memperbaiki masalah tersebut dengan mengumpulkan safety time menjadi buffer proyek. Nah, dalam CCPM, resiko dari setiap aktivitas dikumpulkan menjadi satu buffer besar. Secara sistematis, penggabungan resiko justru membuat total resiko proyek menjadi lebih kecil dibanding jika setiap aktivitas memiliki cadangan waktu sendiri-sendiri. Karena itu, CCPM dapat mengurangi total durasi proyek tanpa membuat proyek menjadi lebih beresiko. Nah, ada apa aja sih buffer dalam CCPM tersebut? Yang pertama adalah ada project buffer. Project buffer itu ditempatkan di akhir proyek yang berfungsi untuk melindungi tanggal penyelesaian proyek dari keterlambatan aktivitas kritis. Jadi jika ada keterlambatan kecil selama proyek berlangsung, buffer ini yang akan menyerap keterlambatan tersebut. Yang kedua itu ada feeder buffer. Feeder buffer itu ditempatkan pada jalur non-kritikal yang menuju critical chain. Tujuannya itu agar keterlambatan aktivitas non-kritikal tidak mengganggu aktivitas kritis proyek. Nah, ada juga dalam CCPM itu estimasi durasi aktivitas biasanya itu yang dikurangi menjadi sekitar 50% probability-nya. Artinya itu adalah durasi dibuat lebih realistis dan tidak terlalu aman. Contohnya itu seperti jika sebelumnya suatu aktivitas diperkirakan selesai dalam 10 hari, maka CCPM mungkin hanya dijadwalkan 5 hari. Sisa waktu lamanya tidak dihilangkan, tetapi dipindahkan menjadi project buffer. Dengan cara ini jadwal proyek menjadi lebih singkat, tetapi proyek tetap memiliki pelindungan terhadap resiko keterlambatan. Nah, ada 3 langkah utama untuk membangun critical chain. Yang pertama itu adalah mengurangi durasi aktivitas. Durasi aktivitas diperkecil menjadi estimasi yang lebih realistis. Tujuannya itu agar tidak ada pemborosan waktu. Yang kedua adalah mengubah pendekatan early start menjadi late start. Dalam metode tradisional, aktivitas sering dimulai terlalu cepat, sedangkan CCPM itu menggunakan pendekatan late start, yaitu aktivitas dimulai saat benar-benar diperlukan. Hal itu membantu mengurangi multitasking dan pemborosan sumber daya. Yang ketiga yaitu menambahkan buffer. Terus setelah durasi dikurangin, buffer ditambahkan untuk melindungi proyek dari rasio keterlambatan. Buffer itu tadi yang terdiri dari yang tadi disebutin, yaitu project buffer dan feeder buffer. Nah, ada juga di sini saya akan membahas perbedaan critical path dan critical chain-nya. Kalau critical path itu hanya berfokus pada hubungan antar aktivitas dan metode ini tidak mempertimbangkan konflik sumber daya. Kalau critical chain mempertimbangkan hubungan aktivitas, ketersediaan sumber daya, serta penggunaan buffer. Karena itu, jadwal CCPM lebih realistis dibanding CPM biasa. Nah, keunggulan CCPM yaitu adalah proyek selesai lebih cepat, terus juga penggunaan sumber daya lebih efisien, terus juga dia mengurangi multitasking, dan jadwal proyek lebih realistis. Lalu keterlambatan
proyek dapat dikurangi. Jadi kesimpulannya, kalau the critical change solution to project scheduling merupakan metode penjadwalan proyek yang fokusnya pada keterbatasan sumber daya dan pengelolaan buffer waktu. Dan melalui CCPM tersebut, safety time dari setiap aktivitas dikumpulkan menjadi buffer proyek sehingga proyek dapat selesai lebih cepat namun tetap aman terhadap resiko keterlambatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan critical chain solution to resource conflict and critical chain project portfolio management. Jadi, critical chain merupakan metode manajemen proyek yang berfokus pada pengelolaan keterbatasan sumber daya dan waktu proyek. Dalam pendekatan ini, konflik sumber daya diselesaikan dengan menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan critical chain atau rangkaian aktivitas paling penting yang mempengaruhi durasi proyek. Selain itu, metode ini juga menggunakan buffer time, seperti cadangan waktu untuk mengurangi risiko keterlambatan proyek. Dan sementara itu, Critical Chain Project Portfolio Management digunakan untuk mengelola banyak proyek secara bersamaan agar pengguna sumber daya menjadi lebih efektif. Pendekatan ini bisa dibilang membantu organisasi menentukan prioritas proyek, mengurangi multitasking yang berlebihan, dan memastikan sumber daya difokuskan pada proyek yang paling penting. Dengan demikian, proyek dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus yang berjudul It's an Agile World. Jadi, studi kasus ini menceritakan tentang masalah dalam pengembangan sistem software di Northwest Regional Hospital. Di kasus ini, Judy sebagai kepala divisi IT menghadapi keluhan dari pihak rumah sakit karena software yang dibuat ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pihak admissions officer merasa tampilan registrasi sulit digunakan dan ada fitur penting yang belum tersedia, seperti pengecekan asuransi. Padahal menurut tim IT, sistem tersebut sudah dibuat sesuai spesifikasi awal yang sebelumnya disepakati bersama klien. Masalah ini ternyata sering terjadi di rumah sakit tersebut. Tim IT biasanya melakukan meeting awal lalu mengembangkan sistem selama berbulan-bulan tanpa banyak interaksi lagi dengan pengguna. Akibatnya, ketika sistem selesai dibuat, kebutuhan pengguna sudah berubah. Muncul regulasi baru atau pengguna baru sadar fitur apa saja yang sebenarnya mereka butuhkan. Hal ini membuat proyek sering ditolak dan harus direvisi besar-besaran. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi jawabannya yaitu model perencanaan proyek waterfall gagal dalam kasus ini dikarenakan proses pengembangannya terlalu kaku dan berjalan secara bertahap tanpa banyak evaluasi di tengah proses. Setelah spesifikasi awal dibuat, tim IT langsung bekerja selama beberapa bulan tanpa komunikasi rutin dengan pengguna. Akibatnya, ketika sistem selesai, kebutuhan pengguna sudah berubah dan software tidak lagi sesuai dengan kondisi terbaru. Proses IT department juga terlalu fokus pada dokumen spesifikasi dibanding memahami kebutuhan pengguna secara terus-menerus. Inilah yang menyebabkan sistem yang sudah selesai justru sering ditolak oleh klien. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2, metode Agile dapat memperbaiki masalah ini karena pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan melibatkan pengguna secara rutin. Dalam Agile, sistem developer dan pengguna akan sering berdiskusi untuk mengevaluasi hasil sementara dan menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan terbaru. Siklus pengembangannya dibagi menjadi beberapa sprint atau tahap pendek, sehingga perubahan bisa langsung diperbaiki tanpa harus menunggu proyek selesai total. Dengan cara ini, sistem yang dibuat menjadi lebih fleksibel, sesuai kebutuhan pengguna, dan risiko penolakan proyek bisa dikurangi. Selanjutnya di sini saya ingin jawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah mengapa user stories dan fitur sistem menjadi komponen penting dalam proses pengembangan perangkat lunak yang efektif. Mengapa user stories dan fitur sistem itu penting? Jadi user stories itu penting karena membantu tim IT tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan pengguna. Contohnya pada kasus rumah sakit yang tadi itu. Jadi tugas admisi ingin sistem yang punya tampilan registrasi yang mudah dibaca dan ada fitur cek asuransi. Kalau kebutuhan ini ditulis dalam bentuk user story, tim IT jadi paham kebutuhan pengguna dari sudut pandang pengguna, bukan hanya dari sisi teknis. Contoh user story seperti ini. Sebagai petugas admisi, saya ingin sistem dapat mengecek asuransi pasien agar proses pendaftaran lebih cepat, itu contohnya.
Sedangkan fitur sistem adalah hasil nyata dari kebutuhan yang tadi dijelaskan oleh user story. Misalnya, fitur registrasi pasien, fitur pengecekan asuransi, dan juga fitur laporan pasien, itu contohnya. Jadi di kasus ini, masalah muncul karena tim IT itu langsung membuat sistem berdasarkan spesifikasi awal, tanpa sering bertanya lagi ke pengguna. Akibatnya saat sistem selesai, ternyata pengguna butuh fitur lain, dan sistem ditolak. Dan saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Menggunakan istilah Scrum, Sprint, dan juga User Story, buatlah alternatif proses pengembangan perangkat lunak, hipotesis, di Northwest Regional Hospital. Alternatif proses pengembangan menggunakan Scrum, Sprint, dan User Story. Misalnya rumah sakit memakai Scrum. Prosesnya bisa seperti ini. Langkah pertama itu kumpulkan kebutuhan atau user story. Jadi tim IT nanti bertemu staf rumah sakit lalu menanyakan kebutuhan. Contohnya kebutuhan. Misalnya saya ingin tampilan registrasi lebih mudah dibaca. Saya ingin ada fitur cek asuransi. Saya ingin laporan pasien otomatis. Nah, sebuah kebutuhan ini dimasukkan ke dalam pekerjaan atau backlog. Langkah kedua, kerjakan per sprint. Misalnya 2 minggu. Misalnya sprint 1, buat sistem registrasi pasien dulu. Sprint 2, tambah fitur cek asuransi. Sprint 3, tambah laporan pasien. Dan seterusnya. Nah, kemudian langkah ketiga, presentasi hasil tiap sprint. Nah, setelah sprint tadi berhasil selesai dibuat, nah sistem langsung ditunjukkan ke staf rumah sakit. Misalnya staf nanti bilang, format tampilannya kurang enak dibaca, tolong dibetulkan atau bagaimana gitu. Jadi nanti tim IT bisa langsung catat dan perbaiki di sprint berikutnya. Nah, langkah keempat atau langkah terakhir yaitu ulangi sampai selesai. Jadi sistem ini dibuat bertahap, bukan langsung sekaligus sampai jadi atau langsung selesai gitu. Keuntungannya penggunaannya itu terus terlibat. Perubahannya itu bisa terus dilakukan dan kemungkinan sistem ditolak itu jadi lebih kecil.